spesial di program talk show kita di kesempatan siang 13 Agustus 2026. Ada tamu-tamu istimewa yang tentunya nantinya akan sharing, akan memberikan wawasan, akan memberikan informasi untuk Anda. Siapa tamu spesial kita hari ini? Dan langsung saja kita berkenalan dengan beliau-beliau yang luar biasa sudah hadir di studio LPPL Batara. Selamat siang, Bapak-bapak, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Hadir di kesempatan siang hari ini Mitra Bungas, ada Bapak Letkol Infantri Nur Wahid SIP. Beliau merupakan Dandim 1013 Muara TV. Pak Dandim, apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah Pak Dandim. Gimana nih Pak Dandim? Di sela-sela kesibukan Bapak hari ini ada waktu senggang untuk spesial menyapa Mitra Bungas semua tentunya. Terima kasih, Mbak. Ini suatu momen yang istimewa, Mbak ya. Kebetulan lagi banyak kegiatan, tapi kami diundang ke sini, kami sempatkan waktu untuk bisa sharing dengan bapak-bapak dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR untuk membahas tentang perkembangan ataupun program-program kita ke depan untuk kemajuan masyarakat Barito Utara. Iya, itu tadi Mitra Bungas luar biasa sekali ya. Ada Pak Dandim 1013 Muara TV yang hadir spesial di LPPL Batara di kesempatan siang hari ini. Seperti yang beliau sampaikan tadi, Pak Dandim juga gak sendiri. Ada dua tamu juga yang spesial yang hadir untuk menemani beliau sekaligus nanti berbincang nih ya tentang program-program tentunya untuk terus memberikan yang terbaik untuk pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ada Pak Kadis Pertanian. Selamat siang Bapak. Silakan. Iya. Selamat siang Pak Adi, apa kabar? Selamat siang Bu Maya, terima kasih. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Di sela-sela kesibukan beliau-beliau ini ya masih bisa hadir di sini, berkesempatan hadir untuk sharing dan juga memberikan informasi ini untuk Mitra Bungas. Selain ada Kepala Dinas Pertanian nih ya, ada juga nih mewakili dari Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara. Selamat siang Pak Okta, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Bu Maya, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, ada 3 tamu spesial di kesempatan siang hari ini tentunya Mitra Bungas. Kita akan berbincang nih ya. Dan kita akan menyampaikan informasi terkait dengan pencapaian program teritorial Kodim 1013 Muara TV. Tentunya kalau kita nih ya Mitra Bungas tahunya Kodim 1013 ataupun terkait dengan TNI nih Pak Dandim selalu berkaitan dengan pertahanan dan juga bela negara. Kali ini kita harus tahu nih apa sih sebenarnya program teritorial dari Kodim ini sendiri. Mungkin bisa Pak Dandim dijelaskan sedikit bocoran nih untuk Mitra Bungas semua. Silakan Pak Dandim. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kita di Satuan Kewilayahan ya di Kodim 1013 Muara TW ini memiliki tugas-tugas yang cukup banyak sebenarnya. Menurut kami tugas itu adalah suatu kehormatan, Mbak ya. Sama saat saya bertugas di Satuan Tempur dulu. Di saat kita diberikan tugas oleh pimpinan kita, itu adalah suatu kebanggaan, suatu hal yang membuat kita bangga untuk kita melaksanakan tugas dengan maksimal. Sama halnya di wilayah teritorial yang saat ini saya sudah menjadi Dandim, tentunya bidang tugasnya berbeda. Kalau kita di wilayah cukup banyak dan tantangannya pun tidak kalah dengan saat kami bertugas di Satuan Tempur. Kalau kami di Satuan Tempur, kami menyiapkan pasukan untuk siap diberangkatkan tugas operasi waktu itu di Papua. Di sini kita beda bidangnya, kita banyak berhubungan dengan masyarakat. Program-program tersebut tentunya berkaitan dengan pembinaan teritorial. Salah satu yang sedang kita galakkan bersama mungkin Mbak monitor di seluruh Indonesia sedang dilaksanakan secara masif pembuatan jembatan Garuda. Itu kita juga laksanakan, kemudian kegiatan ketahanan pangan, kemudian kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemudian kegiatan pencarian sumber air bersih. Dalam hal ini kita mencari titik-titik air yang bisa kita bor dengan sumur bor. Kemudian kegiatan pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon. Kemudian TMMD yang dulu mungkin lebih kenal dengan AMD, Abri Masuk Desa. Ya, kalau sekarang namanya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Itu Mbak, cukup banyak. Memang tapi saya yakin semua kita bisa laksanakan dengan maksimal karena memang kita cukup terbantu oleh anggota-anggota kami dalam hal ini para Babinsa. Babinsa ini adalah manusia super, Mbak. Betul. Jadi dia dengan segala kegiatan yang cukup padat, dia masih bisa melaksanakan. Dia satu Babinsa itu dia
membawai satu desa, bahkan ada yang 2 sampai 3 desa tergantung dengan komposisi personel yang ada di Koramil. Mereka tuh harus bisa menguasai seluruh yang menjadi tanggung jawabnya dia, menguasai kegiatan kondisi geografinya, kondisi demografinya, kondisi sosialnya. Dia harus bisa menjadi bapak atau sebagai pengayom di masyarakat. Setiap ada permasalahan di masyarakat dia harus bisa menyelesaikan. Dia pun harus bisa membangun jembatan, membuat koperasi merah putih, kemudian melaksanakan ketahanan pangan, membuat sumur bor, melaksanakan TMMD, cukup banyak. Kompleks sekali ya Pak kompleks sekali. Dandim ya. Iya. Jadi itu tadi Mitra Bunggas ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi ya, bahwa TNI saat ini hadir bukan hanya untuk pertahanan negara, bela negara, namun ikut serta juga dalam percepatan pembangunan nih ya Pak Dandim ya, untuk tingkat wilayah, kabupaten dan juga kota. Bahkan tadi sudah disinggung juga sama Pak Dandim terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, semua juga menjadi bagian untuk program dari TNI tentunya. Pak Dandim, kalau kita bisa tahu nih ya, untuk di Barito Utara nih Pak Dandim, apa saja nih Pak Dandim nih program-program teritorial yang telah dilaksanakan nih yang ada di Kabupaten Barito Utara menjadi wilayah dari Kodim 1013 Muara TW. Silakan Pak Dandim. Baik Mbak, tadi sudah saya singgung di awal, jadi beberapa program tersebut, yang pertama adalah pembangunan jembatan Garuda. Jembatan Garuda ini adalah merupakan inisiasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat sebagai dan Satgas Jembatan Garuda. Secara otomatis kita sesuai rantai komando, para dandim di seluruh Indonesia ini secara masif melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi di Barito Utara ini kami sudah membangun 7 jembatan. Yang 2 jembatan adalah dua jembatan Aramco, kemudian 5 jembatan beton. Aramco ini adalah jembatan yang dibuat dengan menggunakan pipa besi ya dengan diameter 1,5 meter sampai 2 meter. Itu memang dari sisi pembuatannya khusus dibanding jembatan-jembatan yang lain. Aramco itu berasal dari nama perusahaan di Amerika ya, yang memproduksi material tersebut. Itu kita bangun di 2 titik, yaitu di daerah Trinsing dan daerah Terahian. Kemudian yang 5 lagi adalah jembatan beton, sudah kita selesaikan semua dengan progres 100%. Dan tadi sudah dilaksanakan peresmian oleh Bapak Presiden secara daring. Seluruh Indonesia tadi melaksanakan Vicon, melaksanakan peresmian jembatan tersebut, salah satunya di tempat Barito Utara tersebut. Oke, jadi itu tadi Mitra Bunggas, program nasional ya pada intinya sebenarnya ini program nasional yang tentunya juga ikut serta turut serta dilaksanakan hingga ke daerah-daerah. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dandim, ada beberapa program nih ya teritorial yang dilaksanakan di Kodim 1013, bahkan termasuk juga penyediaan air bersih, rehabilitasi sekolah, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni ya Pak Dandim ya, betul. Menjadi salah satu program. Wow, luar biasa sekali. Kita akan berbincang lebih detail lagi nih ya Mitra Bunggas dengan beliau-beliau nih ya, terkait dengan semua program yang menjadi titik berat dalam pelaksanaan pencapaian program teritorial terkhusus di Kodim 1013 Muara TW. Seperti tadi Pak Dandim sudah menyampaikan tentang program pembangunan jembatan Garuda nih Pak Dandim. Adakah mungkin penambahan untuk lebih menspesifikasikan nih penjelasan-penjelasan tentang jembatan Garuda nih Pak Dandim? Atau seperti tadi dilaksanakan di beberapa wilayah yang menjadi titik berat untuk jembatan Garuda. Silakan Pak Dandim. Baik Mbak, jadi tadi 7 jembatan tersebut adalah baru awal Mbak. Nanti ke depan baru awal Pak Dandim. masih banyak lagi yang akan kita kerjakan. Tentunya kami berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR yang merupakan sarana untuk konsultasi kami dalam pembuatan jembatan, karena pada dasarnya tentara ini kan kita dibekali ilmu perang Mbak. Tapi di sini kita harus tahu bagaimana kita membuat jembatan, ilmu konstruksi itu yang harus kita pelajari. Ya, tentunya dari Dinas PUPR yang sering sharing dengan kami, bagaimana kita bisa membuat jembatan tersebut dan akhirnya bisa jadi seperti layaknya yang dibuat oleh Dinas PUPR. Jadi 7 ini masih baru Mbak, nanti kedepannya masih banyak lagi yang akan kita kerjakan. Jadi di antara jembatan-jembatan yang dibuat itu ada juga namanya jembatan gantung. Jembatan gantung itu untuk bentangan sungai yang cukup panjang, antara 50 sampai 100 meter bahkan lebih. Tapi sampai saat ini kami belum mengerjakan. Mungkin ke depan apabila kita sudah mendapatkan sasaran yang tepat, mungkin ke depan kita akan melaksanakan pembuatan jembatan tersebut.
Oke, jadi 7 jembatan itu masih di awal ya Pak Dandim ya? Nanti Ya, akan masih awal, ada Pak. Masih banyak lagi. program jembatan Garuda lainnya ya Masih Pak banyak Dandim lagi. ya? Wow, jadi ini nanti akan mempermudah akses nih ya masyarakat dari desa menuju ke ibu kota kecamatan atau ke ibu kota kabupaten. Harapannya seperti itu ya Pak Harapan Dandim seperti itu, ya? Pak. Karena kita tahu di wilayah Indonesia ini masih banyak daerah-daerah yang terisolir. Hmm. Ya, jadi memang perhatian Bapak Presiden cukup tinggi sekali terhadap apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Kita masih lihat banyak anak-anak sekolah yang Betul. berangkat sekolah dia harus menyeberangi sungai. Betul, Ibu-ibu mau ke pasar harus menyeberangi sungai di mana jembatan yang layak belum ada. Betul. Adapun jembatan mungkin jembatan kayu yang mungkin itu cukup membahayakan. Iya. Jadi program ini cukup bagus sekali. Di mana nanti kita akan mencari sasaran-sasaran yang kira-kira itu layak untuk dibantu. Tentunya ya itu yang tadi kami sampaikan, kami berkoordinasi dengan Dinas PUPR, dengan pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk kita saling membantu bagaimana kita mencari suatu formulasi untuk bisa membangun jembatan tersebut sehingga kesulitan masyarakat bisa terbantu. Itu Betul yang sekali ya, Pak menjadi Dandim, target ya. utama. Oke, Pak Dandim, di program kedua yaitu terkait dengan ketahanan pangan nih Pak Dandim. Pasti nggak jauh-jauh dari petani lokal untuk terus menggerakkan petani lokal Pak Dandim. Terus juga untuk pengolahan lahan produktif tentunya ya Pak Dandim. Nah, seperti apa nih Pak Dandim nih terkait dengan program ketahanan pangan dalam mendukung program ketahanan pangan? Program konkret apa nih yang dilakukan oleh TNI terkhusus di Kodim 1013 Muara Teweh? Silakan Pak Dandim. Baik Mbak, untuk ketahanan pangan kita sudah melaksanakan kegiatan nyata di lapangan ya. Tentunya ini sudah bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Yang sudah kita laksanakan waktu itu adalah kegiatan optimasi lahan atau OPLAH, lebih sering disebut OPLAH. Optimasi lahan itu adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur pertanian, di mana beberapa kegiatan yang kita laksanakan diantaranya adalah pembuatan irigasi, kemudian pembuatan galengan, pembuatan pintu air yang tentunya ini akan meningkatkan produksi pertanian ke depannya. Kami sudah melaksanakan di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Montalat, Gunung Timang, kemudian di TW Selatan. Itu dengan total luas 284 hektar. Itu sudah kita laksanakan di tahun lalu. Kemudian yang kedua kita melaksanakan kegiatan CSR. CSR ini bukan CSR perusahaan, Mbak. Kalau Mbak tahu CSR perusahaan kan yang apa namanya bagian untuk kegiatan-kegiatan sosial kan. Nah, ini CSR adalah cetak sawah rakyat. Jadi cetak sawah rakyat. Ini adalah program dari TNI Angkatan Darat. Kita sudah laksanakan di 3 kecamatan juga dengan luas total 951 hektar. Itu cukup menantang, Mbak, karena dengan kondisi lahan yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini daerah rawa, kemudian dengan pepohonan yang beraneka ragam, pertama kita harus menebang pohon tersebut, kemudian menghilangkan air yang ada di rawa-rawa tersebut, kemudian kita mentreatment tanah tersebut sehingga bisa digunakan untuk pertanian. Itu cukup makan waktu yang cukup lama dan memakan kerugian yang cukup besar juga, Mbak. Jadi waktu itu pernah juga terjadi alat berat ekskavator tertimbun, Pak ya. Tertimbun di dalam sampai sedalam 3-4 meter. Dan cuma hanya kelihatan bucketnya saja. Itu karena memang dengan medan yang cukup berat, tapi dengan kerja keras dan etos kerja yang tinggi bekerjasama dengan Dinas Pertanian, semua bisa kita selesaikan seluas 951 hektar. Wow. Itu. Jadi luar biasa sekali ya Pak Dandim ya. Ternyata tidak mudah untuk mengolah tanah yang ada di Barito Utara nih ya Pak Dandim. Dengan kondisi demografis yang seperti ini, bahkan banyak sekali tantangannya nih. Untuk tadi CSR ya Pak ya, bukan CSR. corporate social responsibility ternyata. Cetak sawah rakyat ya Pak Dandim. Luar biasa sekali ya Mitra Bugas. Kalau harapannya nanti untuk cetak sawah rakyat ataupun juga beberapa program tadi untuk menggerakkan petani lokal, apakah terfokus pada pertanian padi saja Pak Dandim untuk kedepannya atau seperti apa? Untuk sementara yang kita siapkan cetak sawah tersebut adalah untuk tanaman padi. Tapi nanti ke depan kita masih banyak lagi program ke depan. Mungkin untuk tanam jagung, kemudian tanam tebu, masih banyak lagi potensi-potensi yang ada di Barito Utara tersebut. Nanti mungkin lebih jelas akan disampaikan oleh Bapak Kadis Pertanian terkait program-program kita ke depan selain pertanian padi. Iya, jadi itu tadi Mitra Bugas. Kalau dari Kodim 1013 sudah mempersiapkan di lahannya ya Pak Dandim ya. Nah ini kita ke Pak Kadis Pertanian nih ya terkait dengan program dari program utama teritorial Kodim tadi ada ketahanan pangan. Gimana nih Pak Kadis
terkait dengan sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI terkait dengan program teritorial ini. Silakan Pak Kadis. Terima kasih Mbak. Memang terkait dengan sinergitas antara TNI dengan Dinas Pertanian juga kelompok masyarakat atau kelompok tani, kita menjalin hubungan sangat baik sekali Mbak. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Dandim tadi, bahwa di sana ada OPLA, optimasi lahan, kemudian juga ada CSR atau cetak sawah rakyat tadi. Kemudian juga selain itu ada LTT Pak. LTT itu adalah luas tanam lahan, tanam lahan pertanian. Kemudian juga kita juga ada untuk brigade panen, untuk pendampingan masalah brigade panen, untuk pendampingan kelompok tani juga, dan juga hasilnya juga ada untuk penyerapan gabahnya Pak, untuk didampingi oleh dari TNI. Jadi memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi, itu ada fokus ke 3 kecamatan, yaitu kecamatan Tere Selatan, kemudian Gunung Timang, dan Montalat. Nah, sebagaimana yang disampaikan memang bantuan daripada TNI ini sangat membantu sekali untuk produktivitas atau perluasan lahan pertanian Pak. Khususnya mudah-mudahan ke depannya nanti produksi pertanian kita menjadi meningkat Pak. Insya Allah dengan adanya kerjasama ini. Dan kami berharap ini akan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Oke, itu tadi dari Pak Kadis Pertanian nih ya, Mitra Bungas ya. Harapannya nanti masyarakat Barito Utara menjadi masyarakat yang tahan nih ya, ketahanan pangan, mampu untuk berdikari dengan menghasilkan dan juga mengolah lahan kita sehingga kita mandiri nih ya untuk menghasilkan pangan kita sendiri. Nah itu tadi dari program yang kedua yaitu ketahanan pangan nih Pak Dandim. Program yang ketiga tadi adalah TNI AD Manunggal Air Bersih. Nah ini apa nih Pak Dandim sebenarnya? Seperti apa gambaran dari TNI AD Manunggal Air Bersih nih Pak Dandim? Silakan bisa dijelaskan. Jadi Mbak, air adalah sumber kehidupan. Jadi kita misalnya tersesat di hutan nih Mbak, kita masih bisa makan daun-daunan. Betul. Tapi kalau kita sudah tidak dapat air, manusia tidak bisa bertahan hidup. Betul. Jadi kalau air itu adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, kita lihat di wilayah Barito Utara ini, termasuk di Murung Raya, kan Murung Raya adalah merupakan sektor tanggung jawab kami juga sebagai Dandim. Masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan sumber air bersih. Karena kita banyak bergantung oleh Sungai Barito. Betul. Tapi air tersebut tidak bisa dikonsumsi. Kami melalui program dari Bapak Presiden bagaimana mencari sumber-sumber air bersih di wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab kita. Kami melaksanakan survei ke wilayah-wilayah, daerah-daerah mana yang belum tercukupi air bersih. Kemarin kami sudah melaksanakan pembuatan sumur bor sebanyak 22 titik. Dan kemarin 3 titik terakhir kami resmikan di daerah Pendreh. Itu memang masyarakat sangat membutuhkan. Sudah bertahun-tahun dia tidak pernah mendapatkan air bersih. Begitu kami laksanakan survei, kami mendapatkan titik air yang memang bisa dibor, dan airnya dapat kita dalam kedalaman 60 sampai 100 meter. Memang kendala di lapangan mengenai air bersih itu masalah kontur tanah, yaitu kontur tanah banyak bebatuan sehingga cukup sulit dalam kita melaksanakan pengeboran. Bahkan kemarin sampai berapa kali patah mata bornya gara-gara memang kita begitu mengebor dapat batu-batuan, sehingga harus kita nyari titik lagi dengan menggunakan alat geolistrik untuk mengetahui di mana titik-titik air yang bisa kita laksanakan pengeboran. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah bisa melaksanakan pengeboran di 22 titik sumur air bor, sumur air bersih, sehingga cukup dirasakan oleh masyarakat yang tadinya dia mengandalkan air dari Sungai Barito. Apalagi kondisi sekarang, kondisi sedang musim kemarau. Betul sekali, air Barito airnya sudah surut semua. Iya. Kemudian airnya juga cenderung kotor. Nah, dengan adanya sumur bor tersebut tentunya memberikan dampak yang positif buat masyarakat. Betul. Demikian, Mbak. Jadi itu tadi ya Mitra Bungas, yang namanya air ini menjadi salah satu bagian krusial nih ya
dalam budget hidup kita nih ya Pak Betul, Dandim Mbak. ya. Gak ada air, bingung kita ya Pak Dandim. Air keran aja ngalir kecil jadi rasanya bingung Iya. juga Pak Dandim. Yang jadi bingung itu mikrobuka semua ya. Kalau sudah gak ada air, listrik mati, Wah, udah. terus internet juga gak ada. Tapi kali ini luar biasa sekali. Dari program teritorial ini juga berfokus pada pembuatan titik sumur bor, yang artinya masyarakat-masyarakat yang berada yang biasanya ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih akhirnya bisa lebih mudah lagi ya Pak Dandim. Bahkan sudah ada 22 titik Ya. sumur bor yang sudah bahkan sudah ngalir ya Pak Dandim Sudah sampai hari ngalir, ini. langsung mengalir dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya Mitra Bungas. Ternyata program ini begitu menyentuh langsung kepada masyarakat manfaatnya ya Pak Dandim. Dan masih banyak program-program lainnya yang nanti juga akan dikupas tuntas nih oleh Pak Dandim dan juga dua tamu lainnya dari PUPR dan juga dari pertanian nih Mitra Bungas. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa kita di kesempatan siang hari ini ada talk show bersama dengan orang-orang hebat yang telah menjelaskan nih ya, memaparkan bahkan program-program pencapaian program teritorial terkait dengan Kodim 1013 Muara TW. Ada tadi sudah disampaikan terkait dengan pembangunan jembatan Garuda, ada juga terkait dengan ketahanan pangan, dan juga terkait dengan TNI AD yang Manunggal air bersih. Yang tentunya program ini mendukung program pemerintah pusat untuk terus memberikan yang terbaik pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat hingga kabupaten bahkan hingga desa-desa. Dan seperti tadi yang disampaikan Pak Dandim, bahkan untuk wilayah-wilayah yang terisolir sehingga bisa merasakan dampak seperti wilayah-wilayah lainnya dengan segala kemudahannya. Kita kembali lagi dengan narasumber kita nih ya Mitra Bungas di kesempatan siang hari ini. Nah, ini kita biasanya sering dengar nih Pak Dandim TMMD nih ya. Ini bukan program pertama kali ya Pak Dandim di tahun ini, bahkan TMMD di beberapa tahun ini sudah sering kita dengar nih Pak Dandim. Nah, seperti apa sih Pak Dandim terkait dengan program TMMD? Dan bisa dijelaskan nih, apa sih program-program yang dilaksanakan di TMMD ini sendiri Pak Dandim? Silakan Pak Dandim. TMMD ini singkatan dari TNI Manunggal Membangun Desa. Itu adalah program rutin yang sudah dicanangkan mungkin berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Yang dulu mungkin tidak asing namanya AMD, Abri Masuk Desa. Nah, ini sekarang berlanjut dengan nama TMMD. Itu program rutin setiap tahunnya. Kita TNI bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk sama-sama membangun desa. Karena pada dasarnya TNI adalah berasal dari rakyat. Jadi kita bagaimana kita caranya untuk membantu rakyat sekitar, yaitu salah satu dengan kegiatan TMMD. TMMD ini kita tidak bekerja sendiri, kita merangkul seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholder yang ada, dari kepolisian, dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, semua kita libatkan. Jadi beberapa poin-poin yang kita kerjakan, diantaranya membuka jalan, kemudian melaksanakan pengerasan jalan, kemudian melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, kemudian termasuk tadi yang sudah kami bahas di awal tentang pembuatan sumur bor air bersih, itu masuk dalam kegiatan TMMD. Termasuk juga mungkin kalau di sasaran TMMD tersebut ada sungai, kita buatkan jembatan. Itu pada intinya kita membantu kesulitan rakyat. Jadi kita tidak bekerja sendiri, kita menstimulasi seluruh elemen masyarakat yang ada, kita bekerja sama-sama, TNI, masyarakat, seluruh elemen kita bekerja sama-sama. Itu yang kita laksanakan, Mbak. Oke, jadi itu tadi Mitra Bungas TMMD ini ya. Jadi banyak kegiatan yang dilaksanakan ya Pak Dandim ya di TMMD ini. Bukan hanya pembukaan akses jalan, tapi juga ada beberapa kegiatan lain seperti tadi yang disampaikan Pak Dandim. Ada juga pembuatan sumur bor, itu juga menjadi salah satu bagian dari TMMD. Pak Dandim, sepanjang pelaksanaan dari TMMD ini, gimana nih animo dari masyarakat? Sambutan dari masyarakat seperti apa Pak Dandim dengan adanya TMMD ini sendiri? Tentunya dengan kegiatan TMMD ini masyarakat sangat antusias dan mungkin dari mereka yang awal mulanya dia mungkin tidak mau dia membangun desanya, tapi karena kita ada ajakan, kita sebagai stimulan, kita menstimulasi masyarakat untuk sama-sama kita bekerja. Mereka sangat antusias, Mbak, karena mereka tahu bahwa nih kita bekerja untuk kampung kita sendiri, untuk wilayah kita sendiri. Dan tadi belum saya sampaikan juga bahwa TMMD sasarannya bukan hanya sasaran fisik saja. Ada sasaran fisik, sasaran non fisik. Kalau sasaran fisik yang tadi kami sampaikan, pembuatan jalan, kemudian rehab rumah. Ada sasaran non fisik. Non fisik itu kita melaksanakan penyuluhan kepada seluruh masyarakat, baik dari kita TNI maupun dari kepolisian, penyuluhan tentang
mungkin tentang hukum, tentang bahaya narkoba, tentang wawasan kebangsaan, tentang kegiatan-kegiatan yang memang untuk memberikan wawasan dan nasionalisme supaya generasi-generasi muda itu dia selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, bukan malah melakukan kegiatan-kegiatan negatif seperti yang kita lihat zaman sekarang anak-anak muda banyak yang salah dalam pergaulan. Nah, itu kita laksanakan kegiatan non fisik berupa penyuluhan-penyuluhan. Oh, jadi tidak hanya program-program yang bisa kita lihat kasat mata nih ya Pak Dandim ya. Ternyata juga pembangunan dari mentalitas masyarakat pun betul. juga menjadi bagian dari TMMD ini. Salah satunya tadi yaitu penyuluhan-penyuluhan ya Pak Dandim. Ternyata ya teman-teman Mitra Buga semua TNI ini serba bisa ya Pak Dandim ya. Semua serba bisa nih ya. Bahkan jadi pembicara pun juga bisa. Contohnya aja Pak Dandim hari ini ya. Luar biasa sekali ya Mitra Bugas. Ini Pak Dandim, ada satu program yang membuat penasaran nih ya Mitra Bugas semua, terkait dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni nih Pak Dandim. Gimana nih terkait dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni nih di Kodim 1013 nih? Siapa saja dan bagaimana nih Pak Dandim program yang dilaksanakannya? Silahkan Pak Dandim. Baik Mbak, tentunya ini juga kita tidak kerja sendiri Mbak. Selain kita TNI ada program dari satuan atas, kita juga bekerjasama dengan Dinas Perkim, dengan pemerintah kabupaten untuk kita mensurvei mana-mana masyarakat yang layak untuk dibantu. Karena kita lihat masih banyak masyarakat di wilayah sini yang sangat memprihatinkan hidupnya. Rumah yang sudah mau roboh itu yang layak kita bantu. Ya, kemudian daerah-daerah pelosok yang memang dia mungkin dari segi penghasilan tidak cukup untuk membangun rumah, itu menjadi sasaran-sasaran kita. Dan kita sudah melaksanakan rehab sejumlah 20 rumah tidak layak huni. Kemudian yang terakhir kemarin 3 rumah dalam rangka hari ulang tahun Kodam 2 Tabun Bungai, kita melaksanakan rehab 3 rumah di sekitar Barito Utara sini. Tentunya masyarakat sangat senang, sangat merasa terbantu karena dia sudah bertahun-tahun dia tinggal di rumah yang mungkin kalau Mbak lihat sendiri cukup memprihatinkan lah. Rumah kan mayoritas menggunakan kayu. Jadi kalau mungkin dia tidak tidak mampu untuk merehab, lama-lama bisa roboh rumahnya itu. Sehingga itu cukup membahayakan dan itu menjadi prioritas kita untuk kita bantu. Jadi itu tadi ya Mitra Bugas. Bahkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ya Pak Dandim ya. Tapi melalui survei terlebih dahulu ya Pak Dandim ya, rumah mana yang layak untuk dilakukan rehab tentunya. Tidak sembarangan nih ya Mitra Bunga, jadi asal usul gitu nggak bisa ya Pak Dandim ya. Tolong dong interiornya kurang asik nih rumah saya, nggak bisa ya Pak Dandim ya. Itu sudah layak huni, rumah layak huni. Ya, kita nyari yang tidak layak huni. Oh yang tidak layak ya Pak Dandim ya. Jadi itu tadi Mitra Bungas, wow luar biasa sekali ya kalau kita lihat dari program-programnya Mitra Bungas untuk program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, program teritorial ini nih ya. Dan ada juga nih, nah ini Pak Dandim, saya juga suka bercocok tanam nih, suka juga berkebun Pak Dandim. Apa nih sebenarnya program tentang penghijauan dan pelestarian lingkungan? Apa yang dilakukan oleh teman-teman atau bapak-bapak nih dari TNI itu sendiri? Gimana Pak Dandim? Untuk program penghijauan, ya kita alam ini kan harus sirkulasi udara ini harus kita jaga. Kalau misalnya kita daerah tanpa ada pepohonan pasti otomatis akan panas, ya kan? Sehingga kita ada program untuk penanaman pohon. Waktu itu kita menanam pohon sengon dan pohon buah-buahan. Itu tujuannya untuk penghijauan supaya sirkulasi udara di wilayah kita terjaga. Pohon buah-buahan itu diantara pohon kelengkeng, pohon durian, kemudian pohon rambutan. Itu tujuannya untuk ya bisa kita konsumsi. Kalau pohon-pohon yang lain, pohon kayu untuk mungkin menahan adanya banjir ataupun adanya erosi segala macam, itu tujuannya untuk itu. Jadi sudah kita melaksanakan sebanyak 9.500 pohon waktu itu. Oke. Untuk lokasinya sendiri di mana itu Pak? Lokasinya di wilayah Barito Utara sendiri. Oke. Tempatnya tersebar. Nah ini terkait dengan penghijauan dan pelestarian nih ya. Luar biasa sekali, bahkan tadi fokus pada pohon yang produktif, buah-buahan juga ya Pak Dandim. Ada juga pohon yang digunakan untuk mencegah terjadinya banjir. Karena saat ini ya kita harus bersama-sama nih ya Pak Dandim, menjadi tugas kita bersama untuk terus melestarikan lingkungan dan juga alam kita. Karena kalau bukan kita nih masyarakat yang sadar untuk menjaga lingkungan,
mau siapa lagi gitu ya Pak Ya. Dandim ya. Oke, dan terkait dengan Kodim 1013 nih untuk program peduli lingkungan, apakah ini terfokus pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan TNI sendiri atau mungkin juga merangkul yang lain nih Pak Dandim untuk mengajak generasi muda untuk ikut serta peduli dengan lingkungan, gimana Pak Dandim? Betul sekali Mbak. Jadi setiap kegiatan kita ini selalu kita dokumentasikan Mbak. Selalu kita membuat konten di Instagram ataupun di YouTube. Tujuannya bukan untuk kita pamer, tapi untuk mengajak generasi Betul. muda, untuk mengajak seluruh masyarakat supaya mereka tuh mau tergerak hatinya untuk bisa mengikuti kita. Ya kan, dengan kita memberikan contoh, melaksanakan penghijauan, menanam pohon, otomatis orang akan tergerak hatinya. Oh ternyata TN pun bisa, masa saya nggak bisa? Betul. Jadi kita mengajak generasi-generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satunya dengan bercocok tanam yang mungkin sering dilaksanakan oleh Mbak Maya kan. Hobinya Iya. bercocok tanam Kalau itu. di rumah ya Pak Di Dandim. Itu tujuannya Iya. itu Pak. Jadi kita Betul. publikasi dengan membuat konten-konten supaya sebagai motivasi lah untuk para generasi muda. Betul sekali. Jadi itu tadi ya Mitra Bungas, salah satu aksi untuk penanaman pohon ya Pak Dandim Iya. ya. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan dalam jangka panjang gitu ya. Bukan sekarang kita rasakan ya Pak Dandim, tapi Betul. nanti untuk ke depan kita juga Betul, akan betul. merasakan. Bahkan anak cucu kita nih ya juga akan merasakan hasil dan juga dampak dari pelestarian lingkungan itu sendiri. Nah ini tadi Mitra Bungas, program-program yang luar biasa dilaksanakan oleh Kodim 1013 yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah, tentunya pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan ya Mitra Bungas, sudah kita kupas tuntas terkait dengan program-program terkait dengan program pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodim 1013 Muara TW. Luar biasa untuk program-program yang terus dilaksanakan oleh Kodim 1013, Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, dan tentunya Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara. Masyarakat begitu menyambut dengan antusias dan juga menyambut dengan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya untuk terus memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat dan dirasakan langsung ya untuk masyarakat. Oke Mitra Bungas, itu tadi talk show kita di kesempatan hari ini 13 Agustus 2026 bersama dengan Dandim 1013 Muara TW, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, dan tentunya dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara. Maya harus undur diri. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan tentunya jangan kemana-mana. Setelah ini nanti akan ada program-program spesial lainnya yang akan menemani hari Anda hingga petang nanti. So, stay tune terus di 103.5 FM. Salam sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Maya undur diri, dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.